Salam damai sejahtera di dalam Kristus. Firman Tuhan yang akan saya refleksikan dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita buka Alkitab. Saya mengajak saudara sekalian membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Alkitab mengajarkan kepada kita orang Kristen, orang percaya, bahwa upah dosa adalah kematian. Itu sudah dijelaskan di dalam kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat 15 sampai 17. Dan Adam di pasal 3 kitab Kejadian dengan sengaja melakukan pelanggaran firman Tuhan. Upah dosa adalah kematian. Kematian di dalam ajaran Alkitab ada 3 bagian yang berkaitan dengan kematian fisik, tubuh dan roh terpisah, kematian rohani, hubungan manusia dengan Tuhan terputus, dan kematian kekal, hukuman kekal di api neraka. Itulah upah dosa. Jadi ini adalah sebuah fakta bahwa tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang dilahirkan oleh manusia di dalam Adam yang tidak mengalami kematian. Dari Adam sampai nanti akhir zaman, semua orang akan mengalami kematian, baik cepat atau lambat, dengan berbagai situasi yang dialami, entah masih kecil atau sudah lanjut usia, laki-laki atau perempuan, beragama atau tidak beragama, memiliki pendidikan atau hidup tanpa pendidikan formal, sebagai pejabat atau orang biasa. Semua orang akan mengalami kematian, karena upah dosa adalah kematian. Di ayat yang kedua, dituliskan demikian dalam surat Efesus pasal 2. Kamu hidup di dalamnya. Ya, setiap orang yang di dalam Adam, keturunan manusia yang tinggal di bumi ini hidup di dalam dosa. Artinya, karena upah dosa adalah kematian, dan setiap orang yang di dalam Adam itu mengalami penghukuman, maka pada keadaan manusia yang berdosa, pastilah berada dalam penghukuman. Dan di dalam keadaan yang demikian, Tuhan Allah masih beranugerah secara umum, memberikan segala hal yang diperlukan manusia, baik hidup dan kehidupannya. Namun, keadaan yang berdosa menyebabkan manusia salah arah, rusak struktur hidupnya, dan senantiasa berbuat dosa. Kecenderungan hatinya berbuat jahat. Itulah kenyataan saya dan saudara, yaitu orang-orang yang berdosa, hidup di dalam keberdosaan. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya, jalan dunia ini adalah jalan kejahatan, baik yang diprovokasi atau diganggu, dicobai oleh iblis, setan, dan roh jahat, maupun oleh orang-orang jahat di sekitar kehidupan manusia. Kita jangan merasa bahwa di dunia ini ada satu tempat atau satu keadaan di mana tidak ada lagi kejahatan. Selama masih ada di dunia, selama masih belum akhir zaman, kejahatan terus ada dan masih ada. Tidak mungkin tidak ada kejahatan, karena memang manusia berbuat dosa. Bahkan ada orang yang melakukan kejahatan dengan bertopengkan agama, pendidikan, jabatan, dan budaya. Kenyataannya justru di dalam topeng-topeng itulah ada banyak kejahatan, kemunafikan, kefanatisan, dan segala kenyataan yang jahat. Hidup dengan jalan dunia yang antroposentris, yang materialisme, yang hanya mengendaki diri lebih penting dari orang lain, menindas orang lain, melakukan tindakan-tindakan korupsi, merusak alam, mencemari bumi, dan segala upaya kejahatan yang dilakukan manusia, baik itu kolonisasi, penjajahan, perbudakan, kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang lain yang sampai sekarang masih terus berlangsung. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa
Ada juga orang-orang yang dengan sadar dan sengaja menyembah setan, menyembah berhala, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah batu, menyembah ilah-ilah asing. Semuanya mengikuti cara hidup orang-orang yang menyembah berhala. Mereka orang-orang kafir, penyembah berhala, penyembah batu, penyembah bintang, penyembah manusia, bahkan berdoa untuk manusia yang sudah mati, dan bahkan meminta berkat dari orang yang sudah meninggal. Dan semuanya itu adalah cara hidup mentaati penguasa kerajaan angkasa, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi saudara, ada banyak orang-orang durhaka di dunia ini, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan Allah yang sejati, tetapi menyembah imajinasi, halusinasi, bahkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan itu yang terjadi di dalam keadaan manusia yang berdosa. Inilah kehidupan manusia di muka bumi ini. Sekalipun umat manusia berdosa seperti itu, saudara dan saya mesti sadar bahwa sesungguhnya kenyataan itu tidaklah meniadakan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah kejahatan manusia yang begitu menakutkan, kita bisa melihat ketidakadilan terjadi, penindasan terjadi, kemiskinan di mana-mana, penderitaan tidak bisa diperhitungkan. Walaupun saat yang sama teknologi maju, pengetahuan tinggi, pengalaman besar, dan agama bertambah-tambah banyak, penganut agama bertambah-tambah banyak, yang menyebut nama Tuhan banyak, tetapi kejahatan terus berlangsung, terus terjadi dari tingkat yang paling kecil dalam individu maupun keluarga, kelompok, komunitas, bangsa, masyarakat. Dan terjadi peperangan di mana-mana, terjadi penindasan di mana-mana, merasa diri paling benar, merasa diri paling baik. Itulah keadaan saya dan saudara di tengah-tengah sistem kehidupan dunia yang berdosa. Sekali lagi, manusia berdosa karena keinginannya sendiri, manusia berbuat jahat melawan Tuhan karena kesadaran kemauannya sendiri, ingin menggeser posisi Tuhan, menjadi Tuhan atas bumi ini, dan melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Saat yang sama, iblis, roh jahat, setan, kuasa gelap menggoda, mencobai, mengajak orang-orang dunia, orang-orang yang bisa diganggunya untuk percaya kepadanya. Dan lebih dari banyak, kehidupan manusia sudah rusak total dan tidak mampu total untuk hidup yang benar, yang baik, yang suci, yang adil. Sebenarnya, menurut Rasul Paulus, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menurut kehendak daging dan perpikiran kami yang jahat. Jadi ada kehendak, ada pikiran yang jahat. Orang-orang yang berdosa, orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan selalu punya pikiran jahat, punya keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Dan itu semuanya kita saksikan setiap hari, setiap saat, baik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, tampil di permukaan. Kita bisa langsung segera tahu bahwa memang kejahatan demi kejahatan makin lama makin menyebar, meluas, dan terjadi di mana-mana. Tapi saat yang sama kita juga tahu ada Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, yang memelihara bumi ini tetap ada orang baik, ada orang yang masih berupaya mengerjakan yang baik, yang benar, yang suci. Dalam keadaan yang sangat begini menegangkan karena tidak ada yang netral di bumi ini, ada orang yang merasa diri lebih baik, lebih pintar, lebih cerdas, mengandalkan kekuasaan, kekuatan, kecerdasan, pengetahuannya sendiri, merasa benar, merasa baik. Itu menunjukkan bahwa mereka ingin membuat sesuatu lebih baik. Tetapi kenyataannya kejahatan tidak pernah berubah. Tetap makin banyak orang jahat. Dari 8 miliar lebih penduduk dunia ini, di mana tempat yang tidak ada kejahatan? Tidak ada. Kecuali di kuburan yang sudah mati semua. Tidak akan ada lagi kejahatan di sana karena sudah mati semua. Saya dan saudara juga sedang berhadapan dengan itu. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri yang senantiasa membawa, mendorong, mengajak kita tergoda melakukan kejahatan. Apapun caranya, upayanya, kedagingan kita sendiri itu mengajak kita berbuat jahat. Itu kenyataan. Selain setan, gangguan, kuasa gelap, roh jahat, bahkan lingkungan yang penuh dengan kejahatan bisa mendorong saya dan saudara berbuat jahat. Itulah kenyataannya. Di ayat ini dikatakan di Efesus 2 ayat 3. B. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka. Ya, saya dan saudara, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, pada dasarnya sama.
Tidak ada yang layak satupun, tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang suci, tidak ada yang adil. Satupun tidak ada. Karena itu, saya dan saudara adalah orang yang layak, yang pantas dimurkai, dan tetap berada di dalam keadaan dihukum oleh Allah. Karena kejahatan, entah perkataan, entah perbuatan, entah pikiran dan tindakan. Tidak ada seorang pun yang suci. Saya dan saudara orang berdosa. Jangan merasa diri orang pintar, orang cerdas, orang baik. Tidak ada. Jadi, itu kenyataannya. Jadi, dalam keadaan demikian bagaimana? Apakah kita hopeless? Tidak demikian. Ada satu keadaan di bumi ini paradoks. Manusia terus berusaha melawan Tuhan, terus memberontak kepada Tuhan. Tuhan yang terus menjaga, menopang karya ciptaannya. Di dalam ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Allah karena rahmat-Nya, kasih-Nya yang besar, dilimpahkannya kepada kita. Hanya kepada orang-orang pilihan yang ditentukan oleh Allah di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada. Kepada mereka, kepada saya dan saudara yang menerima kasih karunia, rahmat, anugerah yang besar itulah dilimpahkan. Jadi bukan usaha dan upaya manusia untuk bisa berbuat baik, tetapi karena anugerah, karena belas kasihan, karena rahmat Tuhan yang memberikan perbedaan yang signifikan antara orang-orang yang berada di dalam murka Allah dan orang-orang yang ada di dalam belas kasihan Tuhan. Di ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Mengapa menghidupkan kita? Tadi saya sudah jelaskan bahwa memang kita orang berdosa berada di dalam kondisi, situasi, keadaan mati, mengalami kematian. Jadi dalam keadaan demikian, tidak mungkin ada satupun cara, upaya, kondisi yang membuat saya dan saudara bisa menjalani kehendak Allah. Tidak mungkin. Walaupun beragama, beramal, berbuat baik, semuanya tidak akan pernah menyelamatkan hidup manusia. Inilah kenyataan yang sesungguhnya dan yang memberikan kepada kita kesadaran. Berarti saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Berarti saya tidak mungkin bisa menebus diri sendiri. Sekalipun punya agama ini dan itu, ada 4.000 agama lebih di seluruh dunia. Bahkan di negeri kita Indonesia ada puluhan kepercayaan, ada beberapa keagamaan. Dan segala religiusitas tidak akan pernah membuat seseorang beroleh keselamatan dan dihidupkan kembali. Mengapa? Karena sudah mengalami kematian. Kematian karena keberdosaan. Itulah kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kristus menghidupkan kita karena Kristus sudah bangkit mengalahkan dosa, maut, dan iblis. Kematian Kristus, kematian yang mematikan kematian. Kebangkitan Kristus memberikan hidup bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan dari semula untuk mengalami hidup yang kekal. Tidak semua orang yang diciptakan Tuhan Allah itu mendapatkan rahmat, belas kasihan, dan kehidupan yang kekal. Tidak semua, hanya orang-orang pilihan yang ditentukan oleh Allah. Siapa mereka? Mereka yang seumur hidupnya dipanggil untuk menerima keselamatan hidup yang kekal dari Allah melalui Yesus Kristus saja. Sebab di luar Yesus Kristus, setiap orang berada di dalam murka Allah dan penghukuman. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ini merupakan satu prinsip yang penting dalam pengajaran Alkitab. Alkitab dengan jelas dan tegas bahwa keadaan kita yang sudah mati itu karena dosa, dihidupkan kembali hanya di dalam Kristus. Kehidupan yang baru itulah yang menyelamatkan setiap orang percaya untuk menikmati hidup di sini, sekarang sampai nanti kematian fisik, dan akhirnya mengalami kebangkitan pada hari kedatangan Tuhan dan akan menerima hidup kekal selamanya. Tetapi mereka yang ada di dalam murka Allah, tidak percaya kepada Kristus, pada akhirnya mengalami kematian fisik, dibangkitkan untuk menerima hukuman kekal di api neraka selama-lamanya di sana. Ini pengajaran Alkitab yang diyakini orang-orang Kristen. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di ayat yang ke-6 dinyatakan,
Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Memberikan kepada kita tempat dengan bersama-sama Dia dengan Dia di surga. Jadi, setiap orang yang sudah menerima keselamatan, yang menerima kasih karunia berdasarkan anugerah Allah, berdasarkan ketetapan Allah di dalam Kristus, kita sudah disediakan tempat di surga. Ini adalah anugerah yang mendahului segala sesuatu. Itulah sebabnya orang Kristen tidak takut, tidak khawatir akan hidup di muka bumi, karena hidup di muka bumi ini paling lama 100 tahun, 200 tahun, mungkin ada yang sampai 965 tahun seperti Metusela, tetapi semuanya akan mengalami kematian fisik dan akan mengalami kebangkitan. Namun seumur hidup kita yang percaya kepada Kristus tidak akan mengalami ketakutan atau keraguan atau kebimbangan atau kebingungan, karena setiap orang yang di dalam Kristus beroleh hidup yang kekal dan di dalam Kristus akan menerima tempat di sorga. Itu bukan janji kosong, bukan iming-iming, dan bukan halusinasi, tetapi kenyataan. Mengapa? Karena Kristus dari surga menjadi manusia, dan di antara umat manusia hanya Dialah satu-satunya manusia yang suci, yang kudus, yang mewakili manusia yang lain untuk mengalami kematian, dan Ia bangkit, Ia naik ke surga, dan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan saya dan saudara yang percaya kepada Kristus menikmati hidup kekal di surga yang disediakan Tuhan. Ayat 6 ini menjadi penghiburan sekaligus menjadi kekuatan iman. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Memberikan tempat dengan Dia. Jadi kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Banyak hal yang terjadi di muka bumi ini. Para martir yang memberitakan kabar baik seringkali terjadi. Baru-baru ini Charlie Kirk mengalami kematian martir, memberitakan Injil, walaupun dia bukan pendeta, walaupun dia bukan sekolah teologi, tetapi dalam setiap pidato, orasi, penjelasannya, terlepas dia berkaitan dengan politik apapun, tetapi dalam hidup dan kehidupan, perkataan, perbuatannya menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen yang memproklamasikan Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, penebus satu-satunya. Mereka yang martir dari zaman ke zaman, itu sudah terjadi dan sering terjadi. Dan ketika ada martir, maka akan ada kebangunan rohani yang makin besar. Disinilah saya dan saudara menyadari bahwa kita orang percaya, orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan, punya kepastian hidup setelah kematian fisik di bumi ini. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus. Supaya pada masa yang akan datang ini bicara tentang hari yang akan datang, masa depan, masa yang kita nantikan, masa yang setiap orang menantikan, yaitu akhir zaman. Masa setelah kematian ini kemana? Kematian ini menjadi pintu gerbang bagi orang Kristen, bagi orang percaya untuk bisa menikmati hidup kekal selama-lamanya. Jadi tidak ada ketakutan bagi orang Kristen ketika memberitakan kabar baik kepada siapapun, dimanapun, karena yang diberitakan adalah berita Injil Yesus Kristus. Orang Kristen tidak memberitakan kabar buruk, tidak memberitakan hal-hal yang lain dari dunia, bahkan dari kepercayaan agama apapun. Orang Kristen selalu berorientasi, berbasiskan ajaran yang dituliskan, yang diwahyukan, yaitu Alkitab. Sebab di luar Alkitab bukanlah firman Tuhan. Itu sebabnya ayat 7 mengatakan, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia. Kita akan menyaksikan kekayaan kasih karunia Tuhan. Kita sekarang hanya mencicipi sebagian saja, sedikit saja. Tetapi nanti kelimpahannya akan ditunjukkan kepada kita dan kita akan menikmati. Hanya mereka yang percaya kepada Kristus. Lalu bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus, mereka yang berada dalam penghukuman, mereka akan menikmati penghukuman kekal di api neraka. Tidak ada lagi pengampunan, tidak lagi ada pertobatan, tidak lagi ada kemungkinan untuk mengalami suatu kondisi yang baik. Jadi selagi masih ada kesempatan hidup hari ini, bertobatlah, berilah dirimu persembahkan kepada Tuhan dan mintalah belas kasihan Tuhan. Jikalau tidak,
Tidak ada kesempatan setelah kematian. Tidak akan pernah ada amal baik si A, si B, si C, atau semua perbuatan-perbuatan baik kita. Kalau kita baca Alkitab ini dengan rajin, kalau kita membaca firman Tuhan, pergi ke gereja dan sebagainya, lalu kita pasti diperhitungkan semua perbuatan baik kita sebagai alat sarana untuk kita diterima dan diselamatkan Tuhan. Jawabannya tidak sama sekali. Kita diselamatkan berdasarkan pekerjaan Kristus yang telah menebus orang-orang pilihannya, bukan berdasarkan pada apa yang kita lakukan. Kita orang percaya menerima itu dan kita mempertanggungjawabkan iman itu dalam keseharian kita untuk hari lepas hari hidup kudus, hidup suci, hidup adil, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kemauan Allah. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu pemberian Allah, bukan usaha saya, bukan upaya saya, bukan karena saya memilih agama A, memilih agama B, memilih agama C, bukan karena saya sudah mengikuti semua ritual kekristenan, bukan itu penyebab dari keselamatan yang saya terima. Tetapi penyebab utama dan penyebab satu-satunya adalah pemberian Allah. Keselamatan itu pemberian Allah, dan pemberian itu hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan lain yang dikaruniakan Allah kepada manusia, hanya melalui Yesus Kristus. Di luar itu, saudara mengalami kebinasaan sekarang dan selamanya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita menikmati keselamatan itu pemberian dari Allah, bukan usaha dan pencapaian kita, maka setiap orang percaya, setiap orang yang makin dekat Tuhan, makin rendah hati, makin sabar, makin mengendalikan diri, makin mau terus-menerus menjadi berkat sebagai terang, sebagai garam di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun dunia membenci, menggoda dari setan, dan orang-orang jahat mencobai bahkan menganiaya, tetapi kita orang Kristen, orang percaya akan senantiasa rendah hati, tidak sombong. Tidak sombong, tidak boleh mempertuankan sesama manusia. Tidak ada namanya kita menjunjung tinggi nabi apapun, rasul apapun. Kita hanya menjunjung tinggi Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Baik itu pemimpin gereja, para pemimpin di gereja lokal, semuanya adalah hamba-hamba Allah di dalam Kristus. Saudara, di dalam Kristus kita tidak akan pernah menjunjung mereka, meninggikan mereka, karena mereka saudara di dalam Kristus, sehingga setiap orang Kristen tidak akan mau memegahkan diri dan sombong, kecuali dia orang-orang yang pura-pura Kristen, karena ada banyak yang pura-pura Kristen, yang bahkan belum sesungguhnya orang Kristen, tetapi beragama Kristen. Ayat 10 ayat terakhir, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi setiap orang Kristen selalu berupaya, berjuang untuk melakukan pekerjaan baik, bukan melakukan perbuatan jahat dalam hal apapun. Mau dia di rumah, mau dia di jalan, di tempat kerja, di kantor, di tempat dia berusaha, di tempat dia berdagang, di tempat dia berupaya apapun, tetap berupaya mengerjakan pekerjaan baik yang disediakan Tuhan. Jangan berbuat jahat. Lawan kejahatan dengan terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Karena itu yang dipersiapkan Allah supaya kita hidup di dalamnya. Dengan demikian, ini identitas orang Kristen. Identitas orang Kristen pertama, sadar betul diri orang berdosa, dan sadar betul keselamatan itu pemberian Allah. Kedua, identitas orang Kristen adalah orang yang senantiasa bersyukur, bergantung kepada Allah, dan memuliakan Kristus, meninggikan Bapa, dan bekerja di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, identitas orang Kristen adalah selalu dan selalu rendah hati, karakternya, sikapnya, tindakannya sesuai dengan buah Roh Kudus. Tentu akan ada proses namanya progressive sanctification. Yang keempat, orang Kristen senantiasa berkarya sampai akhir hidupnya, bekerja selagi masih siang. Artinya, sebelum meninggal dunia, saya dan saudara terus berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbuat baik tidak pandang bulu dia suku apa, dia etnis apa, dia kelompok siapa, dia beragama apa, dia kepercayaan siapa. Selalu orientasinya keluar untuk berbuat baik, menolong orang, menjadi berkat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi tidak ada orang Kristen yang sungguh-sungguh yang tidak mau berbuat baik. Selalu berbuat baik. Kalau ada kekacauan di negara, dia berupaya untuk menyatakan kebenaran, menegakkan keadilan, menjalankan hidup yang suci, lalu menyuarakannya dan aktif melakukan perbuatan-perbuatan baik secara nyata sesuai dengan kapasitas
dan fasilitas yang dikaruniakan Tuhan untuk berbuat baik dan terus berbuat baik di dalam Kristus yang telah menyelamatkan. Kiranya dengan renungan dan refleksi yang singkat ini dari surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 menolong saya dan saudara makin bersyukur, makin berterima kasih. Ternyata Tuhan itu baik dalam hidup kita. Saya dan saudara tidak layak diselamatkan oleh Tuhan karena orang berdosa. Saya dan saudara bisa diselamatkan karena anugerah Tuhan. Dan selama hidup di bumi ini terus berusaha berbuat baik, sekalipun jatuh bangun atau mengalami sebuah kondisi yang sulit, yang sukar, bahkan martir. Bisa jadi kematian, mengancam kita, penganiayaan, mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang terjadi. Kita tetap setia kepada Tuhan yang setia menopang hidup kita. Kiranya malam ini menjadi malam yang berbahagia bagi saudara. Kalau saudara belum percaya kepada Kristus, saudara masih ragu dengan kebenaran-kebenaran Allah, saudara masih memikirkan cara lain untuk menyelamatkan diri, malam ini saya mengajak saudara, memberikan kesempatan kepada saudara, kembalilah kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara bisa kembali, itu anugerah. Tetapi kalau saya dan saudara sudah mengajak, tapi terus saudara mendengar dan tidak mau kembali, dan sampai akhir hidupnya tidak bertobat, maka ketahuilah, saudara bisa jadi bukan orang pilihan. Sampai kapanpun tetap berada dalam penghukuman. Karena itu saya mengajak saudara untuk merenungkan sendiri, mengenal diri, dan bersyukur kalau sudah mendapatkan segala anugerah Tuhan. Tidak ada yang lebih berbahagia dari orang-orang Kristen yang sadar bahwa hidupnya sudah menerima pemberian hidup kekal sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati.